Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau sentil logikamu kaitannya dengan settingan dalam bab jangkrik, teman-teman, ya. Dalam bab extra fooding. Kenapa saya sering bilang bahwasanya jangan pernah fanatik, jangan pernah pakai patokan, jangan pernah pakai klaim-klaiman. Kenapa saya selalu bilang seperti itu? Karena ini semua kalau misalkan kita mau otak-atik pada bagian ini, anggaplah memutarbalikkan fakta dari realita yang ada. Iki blunder, ya. Kenapa saya bilang blunder? Contoh sepele tak gudik logikamu, ya. Mau langsung to the point pada video ini aku. Tapi tak nyedot rokok sih, bro. Gak sadu, bro, gak rokokan, bro. Sampean buat kopi dulu, tapi kopiku entek. Hehehe. Ya, saya tak nyedot rokok aku. Kadang-kadang kita kan sering mendengar bahwasannya oh jangkrik sekian, ya. Jangkriknya 5, jangkriknya 4, jangkriknya 7, jangkriknya 10. Karena untuk mengejar birahi di titik sekian persen, mengejar emosi di titik sekian persen, menggunakan rumus-rumus yang seolah-olah ini adalah valid. Hasilnya bener-bener fakta real, misalkan seperti itu. Sampean tahu nggak penggunaan porsi jangkrik? Sekarang tak gudik logikamu. Ayo, ini gini. Tak dudui porsi jangkriknya. Ya, aku tak ada kayak rokokku. Nah, kamu tahu nggak? Bentuk jangkrik, ya, bentuk jangkrik itu bermacam-macam, bro, ya. Bentuk jangkrik itu bermacam-macam. Ini ukuran jangkrik sedengan, ya, sedengan. Terus ada lagi, ini ukuran jangkrik kecil. Ini ukuran jangkrik kecil. Terus ini, aduh, mana? Ini, bentar. Ini ukuran jangkrik besar. Ini besar. Ketiga ukuran ini sudah tentu berbeda. Kalau kita mau menggunakan patokan angka-angka sesuai dengan klaim-klaiman selama ini. Karena apa? Besar, sedang, kecil, itu kalau kita mau bicara rumusnya apa ya, protein-protein, ya tentu berbeda, bro. Jadi ketika seseorang menyampaikan jangkriknya 5, loh ini 5 yang kayak gimana? 5 besar versimu belum tentu sama dengan 5 besar versiku. Karena jangkrik itu ukuran besar itu ya relatif. Orang menganggap besar itu relatif. Kenapa saya bilang relatif? Besar menurutmu belum tentu sama dengan besar menurutku. Kalau menurutku jangkrik yang seukuran ini misalkan, seukuran ini saya anggap besar terus piye? Nah, ini kan beda lagi. Makanya jangan pernah pakai pakem-pakem, jangan pernah pakai klaim-klaim setting-settingan. Ini sudah nggak matuk. Kenapa saya bilang nggak matuk? Karena tidak bisa sinkron dengan apa yang disampaikan, karena ukuran jangkrik 5 pun semuanya pasti berbeda-beda. Paham dari sini, teman-teman? Jadi gini, teman-teman, ya, jangankan bicara fungsi, kita bicara ukuran saja ini sudah beda-beda. Jangankan bicara fungsi, ya, dari ukuran yang kita bisa melihat secara apa ya, secara gamblang dengan mata kepala kita sendiri saja loh. 5 versimu belum tentu sama dengan 5 versiku. Ukuran jangkrik 5 versimu belum tentu sama dengan ukuran 5 jangkrikku. Karena nggak bisa disamakan. Tentu kalau mau bedah-bedahan masalah khasiat protein, yang kandungan protein yang ada di dalam jangkrik ini tadi, antara kecil, sedang, besar, tentu berbeda-beda semuanya. Jangankan bicara fungsi, bicara ukuran, porsi-porsinya, setiap manusia saja, setiap jangkrik yang dibedah ini aja beda-beda, bro. Apalagi fungsinya. Fungsi itu kan kaitannya dengan apa yang dirasakan burung. Efek khasiat daripada yang dirasakan burung ini tadi, beda burung, beda karakter. Makanya kan sering saya sampaikan, kalau kalian pakai klaim-klaim pakem-pakem seperti ini semua, blunder. Kenapa saya bilang blunder? Apalagi burung itu bagus 80% karakter, 20% rawatan. Lah 20% ini loh, rawatan ini loh cuma 20%. Kalian mau makemin pikiranmu, mindsetmu, semuanya ini seolah-olah ini pakemnya pada rawatannya begini, pada rawatannya begitu. Ah, mumet sirah ini mau. Sirah ini mumet. Itu tadi kan dari extra fooding, sekarang dari penjemuran.
Sampeyan tak gudik logikamu. Misalkan yang ngomong ini ya, mentornya ini orang Banyuwangi, misalkan, aku ini kan orang Banyuwangi tuh, Rek. Misalkan aku yang bilang, aku mencetuskan sebuah rawatan, misalkan ini, jemur 1 jam, jemurnya 1 jam, dan ini pakem ditujukan fungsinya untuk menambah emosi, atau menambah birahi, atau mengejar ini, mengejar itu, misalkan, kamu tahu nggak bro, 1 jamnya Banyuwangi dengan 1 jamnya Surabaya, Jakarta, Tangerang, Depok, Kalimantan, Sumatera, Papua, beda semua bro. Karena suhunya, suhu tempat ini berbeda-beda, panasnya beda-beda bro. Ini dari segi penjemuran, makanya nggak bisa dipakemin, nggak bisa diklaim. Kalau ada orang yang dikit-dikit suka mengklaim ini, mengklaim itu, dia itu tidak lebih, bagi saya seolah-olah dunia ini sempit, hanya ada di depan mata dia saja. Padahal dunia ini luas. Itu tadi kan dari poin penjemuran. Sekarang coba dari poin pemandian. Sampean tahu nggak bro? Misalkan mandi pagi. Misalkan kan mandi pagi itu dikaitkan dengan yang namanya fungsi mandi pagi karena airnya begini, suhunya pagi itu begini, atau mungkin mandi sore, atau mungkin mandi malam. Loh, ukuran suhu di setiap wilayah ini berbeda-beda. Panasnya setiap wilayah ketika kita habis mandi terus jemur aja berbeda-beda loh bro. Di tempat saya ini jam 6 kurang sudah matahari sudah masuk bro. Mandi jam setengah 6 pun nggak masalah, habis mandi terus jemur. Nggak masalah karena panasnya jam 6 kurang ini sudah masuk di wilayah saya. Di wilayahmu kan belum tentu masuk bro. Makanya kenapa sering saya sampaikan berkali-kali bahwasanya merawat burung itu fleksibel. Yang kamu cari di sini adalah pemahaman. Jangan cari solusi. Kalau kamu cari solusi gak bakal nemu kamu. Gak bakal nemu. Yang kita bedah ini burung ini karakternya berbeda, suhu tempat wilayah juga berbeda, karakter burung berbeda, pelayanan kita terhadap burung, interaksi kita, chemistry kita berbeda. Ini berbeda semua. Jangan cari solusi. Kalau ada yang ngasih solusi double namanya, itu kalau versi saya begitu, Ferguson. Loh, karena apa? Orang modus dan orang serius itu bedanya tipis. Dan yang bisa membedakan ini semua cuma orang-orang yang punya akal sehat saja. Punya kebijaksanaan yang luar biasa di dalam otak dan hatinya. Dan orang cerdas itu nggak bisa bro dibodohi bro. Orang cerdas itu nggak bisa dibodohi. Orang cerdas itu logikanya main. Pasti itu. Jadi saranku buat teman-teman ya, ngerawat burung itu nggak usah pakai yang neko-neko, nggak usah pakai teori yang aneh-aneh. Karena apa? Karena burung gacor, burung mau kongslet, burung mau bongkar isian, itu semua titiknya hanya ada pada kesehatan burung, kenyamanan burung. Sudah itu, sehat nyaman, singkatannya anggaplah bahasa-bahasa familiar, mapan. Selesai bro. Burungmu kalau sudah mapan secara kondisi di tempatmu, burungmu sudah enjoy, burungmu sudah nyaman, sehat badannya, chemistry terbentuk, interaksi terbentuk, burung merasa bahagia, olah rosonya, burung antara ablak krodong ini tadi loh ya, burung tuh jangan rutin-rutin diablak, karena pemandangannya hanya itu aja bro, bisa jadi nanti burung itu bosan, bisa jadi begitu, karena apa? Karena burung ini makhluk hidup, bukan benda mati yang bisa kita pakemin rasanya, nggak bisa bro. Misalkan contoh benda mati, speakernya Samsung mau dipakai di HP Xiaomi, bisa aja kok di jumper bisa aja diakal. Di jumper itu kalau bahasa teknisi itu diakal bro, diakal jalurnya itu digambar gitu loh, anggaplah begitu. Diakal supaya bisa terpasang benda mati apapun bisa diakal bro. Karena ini semua kan ciptaan manusia, beda dengan ciptaan Allah. Ciptaan Allah kamu nggak akan pernah bisa nyeting. Kalau ada orang ngaku bisa nyeting ciptaan Allah, dusta mereka, huak mereka. Loh, serius ini, huak mereka, dusta mereka. Loh, serius ini bro, serius ini yang saya sampaikan. Bohong saja mereka, gitu loh. Burung bagus itu 80% karakter, 20% sisanya rawatan. Pembentukan karakter gimana? Cek video masalah upaya pembentukan karakter. Yang paling masuk akal, upaya membentuk karakter. Ingat, upaya membentuk karakter itu dengan cara interaksi, dengan cara chemistry. Karena hal ini yang paling masuk akal, nggak ada kaitannya dengan asupan. Asupan makanannya jangkrik begini begitu dengan settingan ini settingan itu nggak akan pernah bisa merubah karakter burungmu. Karakter burungmu itu yang bisa merubah ya interaksimu, bagaimana chemistrymu itu yang bisa merubah karakter burungmu.
Dari segi hal masalah jinak, semi, giras, ini kan tentu dengan interaksi bisa dirubah karakternya, asalkan dia tidak telat, asalkan dia belum terlanjur nyaman, asalkan dia belum deker kakinya. Kalau burung sudah usianya kakinya sudah deker, wis medang-medang sikile dan terlanjur giras, terlanjur semi, ya ini agak lama. Bisa, tapi agak lama. Beda dengan burung-burung yang MH baru rawatan, beda dengan burung-burung trotolan yang baru kita rawat, beda bro. Karena setatnya dari awal. Kalau kita setatnya dari tengah ya beda bro. Makanya untuk burung-burung yang setatnya dari tengah, untuk perawat-perawat yang setatnya dari tengah, nggak usah neko-neko. Kuncinya rawat sehat, banyakin praktek, jangan banyakin teori. Marak indah semumet. Paham dari sini teman-teman? Jadi 3 poin ini sudah menggugurkan semuanya secara logika. Paham dari sini ya? Ini baru 3 poin bro. Sebenarnya poinnya banyak. Cuma saya itu menyentuh logikamu, harapannya apa? Supaya kamu bisa berpikir lebih bijaksana, supaya kamu tidak mudah dibodohi, supaya kamu tuh tidak mudah ikut-ikutan arus. Apalagi untuk burung yang dimana kamu ini, burungmu sudah hampir ketemu, sudah hampir enak. Gara-gara ikut-ikutan, banyak sekali laporan ke saya. Gara-gara ikut ini, ikut itu, akhirnya burungnya jadi berantakan. Wes, ngono ae video kali ini. Semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi, semoga mencerahkan logika kita semua, dan yang paling penting semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.